Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah ini guys, ini ada berita yang sungguh sangat mengejutkan. Ini Mahkamah Agung atau MA ini merubah aturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi seperti apa tanggapan pengamat dan para netizen soal ini? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Ya, ini justru buat saya jadi nggak logis ya, karena kalau kita saya membaca atau saya membahas, hakimnya nih, 3 hakim ini. Nggak logisnya karena kalau memang tujuannya adalah untuk anak muda, apa sih bedanya antara 3 bulan dengan 4 bulan? Maksud Hmm, saya, kalau apa definisi anak muda? Apakah ada perbedaan yang signifikan, seseorang itu dikatakan anak muda pada bulan September 2024, kemudian menjadi tidak muda lagi pada bulan Januari 2025. Kan tidak juga, misalnya ini kita bicara logikanya ya, kita Oke. nggak bicara di luar logika dulu. Nah, dan kalau saya sih menanggapi Bang Hendar, memang kita perlu memisahkan sih antara perilaku dari keluarga Pak Jokowi yang sekarang lagi ya. soroti ya, karena begitu Hmm. banyak peristiwa termasuk pola ini yang tadi saya katakan sebagai pola, dengan urusan dari Partai Gerindra. Buat saya, sayang juga kalau akhirnya ada pihak-pihak yang kecipratan begitu, perilaku-perilaku nepotisme seperti ini, Mmm, yang akhirnya akan jadi merusak suasana pilkada yang sebenarnya kita ingin menjadi lebih demokratis. oke. Jadi, di titik ini kita kritik dulu persoalan pola bagaimana kakak adik ini menggunakan 2 mahkamah untuk Hmm. membukakan jalan untuk pemilihan. Kita lepaskan dulu dari, pemasangan-pemasangan secara politik yang memang masih cair sampai sekarang. Dan Anda melihat bahwa ini ada upaya penyiapan yang, sedemikian rupa untuk bisa memajukan Kaisang di pilkada itu? Saya sih melihatnya begitu, karena saya membaca pola tadi ya, kita Ya, ya, fokusnya ya. Kaisang dulu ya, karena pasangannya kita belum tahu deh gitu. Oke. Tapi, apa namanya, dengan logika yang tadi saya jelaskan, kan jadinya juga kelihatan dan pemohonnya juga Mas, pemohonnya ini Partai Garuda, perlu saya Ya, ya. ingatkan bahwa waktu putusan untuk Gibran, sebenarnya Partai Garuda bersama dengan PSI dan, beberapa pemohon lainnya juga memajukan hal yang sama, Mhm. cuma waktu itu Gitu. ditolak gitu. Mhm. Jadi ada lagi kan pola berikutnya yang terbaca juga. Ya, ya, Hal ya. seperti itu yang bisa membuat kita berkesimpulan ini sudah menjadi semacam modus operandi begitu ya, Oke. untuk membuatkan, sebagai, apa, untuk ikut dalam pencalonan. MA perintahkan KPU cabut batas usia 30 tahun untuk calon kepala daerah. Kaisang bisa maju pilgub. Ini guys, netizen Ini guys. kasih sayang seorang ayah kepada anaknya emang tiada batas ya. Dan beneran dikabulin dong sama MA, orang bapaknya presiden. Nih, lihat nih, Raffi Ahmad ngeposting kalau calon gubernur ini Budi Satrio Dwi Wandono dan wakilnya Kaisang. Padahal Kaisang ini belum 30 tahun. Tuh, caranya udah kayak gini, emang nepotisme terang-terangan, emang udah nggak tahu malu gitu ya, nggak perlu ada pilkada. Kan udah ditentuin siapa yang menang, langsung aja lantik, nggak usah ada pilkada, ngabisin uang APBN ya kan. Beberapa video yang lalu kan gue udah bilang nih, jangan-jangan ntar keluarganya bakal dinaikin semua jadi kepala daerah di setiap provinsi gitu kan. Kalau gitu, kalau pengen nguasain Indonesia, kuasain juga tuh Pak utang-utangnya sekeluarga, bayarin gitu Wah, loh. Jangan seru cuma ini guys. pengen Dalam semuanya jadi banget ini penguasa guys. negara. Ya, ya. Sekalian bayarin utang negara. Nganggung amat. Gua nggak tahu ya guys, ini seriusan atau cuman gimmick Serius doang dong. atau cuman sekedar mau tes ombak doang gitu ya. Mhm. Tapi yang jelas ini bukan hoax ya, ini real tuh ya. Bukan lagi, ini Serius diposting nih sama guys. akun officialnya Gerindra di Instagram. Ya. Nah, lihat, jreng tuh. For Jakarta 2024, Budi Satrio Jiwandono calon gubernur DKI Jakarta, Kaisang Pangarep calon wakil gubernur DKI Jakarta. Apalagi ini? Apalagi ini? Ini enggak, ini maksudnya ini serius beneran atau ini cuman gimmick atau mau tes ombak atau bagaimana Ya gitu loh, beneran ya dong. kan? Kalau Jelas gue ini. ya, gue rasa ini hanya sekedar tes ombak doang, Mbak. Gitu. Ya, kayaknya sekedar tes ombak doang, guys. Kayaknya nggak beneran gitu ya. Ya, ya. Kalau menurut kalian gimana, guys?
Katanya harus 30 tahun usianya. Bentar. Ya, tolong amankan dulu itu usianya ya. Hapusin aja. Oke. Ngapain sih pakai cabut-cabut drama amat dah. Langsung lantik saja sudah Pak Jokowi tuh tolong langsung lantik saja itu Kaisang itu. Oh ilah, gak usah malu-malu lah. 58% juga pasti setuju kok. Apa itu pilkada? Kalau perlu nih sekalian aja itu dilantik langsung jadi gubernur seumur hidup. Tenang saja, tenang. Kami sekte Jokowisme selalu terdepan mendukung keluarga Jokowi demi mencapai cita-cita dinasti Jokowi. Mas Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju. Ya, nggak usah maju. Nggak usah. Gue ada di barisan 02, gue memilih 02, gue memilih Pak Prabowo, gue memilih untuk mencoblos Pak Prabowo karena gue suka, karena gue ngefans, karena gue sangat mengidolakan Pak Prabowo dari dulu. Walaupun awal-awal gue sempat kecewa karena Pak Prabowo memilih wakilnya adalah Mas Gibran. Maksud gue adalah bukan gue gak suka Mas Gibran ya, tapi yang ada di otak gue pada saat itu adalah Pak Prabowo memilih Pak Erick Thohir atau orang-orang yang lainnya. Gue gak expect kalau bakal memilih Mas Gibran. Nah, pada saat itu gue sempat kecewa di situ. Cuman lama-lama kayak, oh ya udah mungkin itu pilihan yang tepat dengan Pak Prabowo memilih Mas Gibran. Harus walaupun menerima akhirnya meledak-ledak ya komentar orang-orang ini. Sekarang gue melihat berita ini gitu. Berita Mas Kaisang. Kalau boleh saran ya, saran gue Mas Kaisang gak usah maju. Mas Kaisang udah, kata gue udah gak usah maju. Dengan Mas Kaisang gak maju, Mas Kaisang udah menyelamatkan nama Pak Jokowi. Jangan maju Mas Kaisang. Ini tuh bukan waktu yang tepat untuk Mas Kaisang maju. Gak tahu kenapa gue lebih suka melihat Mas Kaisang yang dulu yang gak terjun politik, yang fokus usaha, fokus bisnis, gak main-main politik. Gak tahu kenapa gue lebih suka Mas Kaisang yang itu gitu ya. Gue mengenali Mas Kaisang yang memang pure usaha, jadi pengusaha, jadi pebisnis gitu ya, di entertain, dia nggak mikirin politik, bahkan dia bilang dia nggak suka. Please banget Mas Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju, ya nggak usah. Oke guys, saya sungguh tak bisa berkata apa-apa melihat kenyataan ini guys. Tentu dari kubu Ganjar dan Mahfud MD pun seperti Adhian Apitupulu yang didapuk menjadi ketua tim pemenangan pilkada, tentu pasti juga akan terkaget-kaget mendengar kabar berita ini guys. Jadi secara mengejutkan MA mencabut batas usia calon kepala daerah, sehingga ini akan bisa membuat Kaisang yang belum berusia 30 tahun bakal bisa maju pilkada gubernur DKI Jakarta bersama keponakannya Prabowo Budi Jiwandono guys. Memang Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun. Dengan putusan itu pun MA langsung mengubah ketentuan dari yang semula cagup dan wakil cagup minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon guys. Atas putusan ini, MA pun memerintah kepada KPU RI untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tersebut guys. Jadi itu guys kabar berita hari ini yang masih hot dan sangat hot. Bagaimana menurut kalian soal berita ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.